teman-teman, perkenalkan nama saya Yasinta Awuk dengan NPM 33210091. Saya berasal dari Universitas Timur, khususnya program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang organ reproduksi seksual pada bunga. Tanpa memperpanjang waktu, mari simak videonya. Organ reproduksi seksual pada bunga. Pengertian bunga. Bunga atau kembang adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Pada bunga terdapat organ reproduksi yaitu benang sari dan putik. Bunga dapat muncul secara tunggal maupun bersama-sama dalam satu rangkaian. Bunga yang muncul secara bersama-sama disebut dengan bunga majemuk. Fungsi bunga. Fungsi bunga untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Yang kedua, fungsi bunga adalah sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Bagian-bagian bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Fungsi tangkai bunga ialah penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Yang kedua, dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketiga, kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kucup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang keempat, mahkota bunga. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Fungsi mahkota yang lain ialah melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Yang kelima, benang sari atau alat kelamin jantan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan sebagai alat perkembangbiakan bunga yang terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Benang sari biasanya terletak di tengah-tengah mahkota. Yang keenam, putik atau alat kelamin betina. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Salah satu bagiannya mengandung sel telur. Setelah dibuahi oleh inti sperma yang berasal dari serbuk sari, akhirnya akan berkembang menjadi kandung lembaga yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Reproduksi tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yaitu yang pertama, reproduksi secara generatif. Reproduksi generatif diawali oleh peleburan sel gamet jantan dan gamet betina. Gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persarian. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa astrobelius pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan berbiji tertutup. Reproduksi tumbuhan yang kedua yaitu reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif atau aseksual terjadi tanpa adanya proses reproduksi antar sel jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan bunga sehingga tidak terjadi penyerbukan. Vegetatif alami, umbi batang di mana tunas mengembung dalam tanah seperti kentang dan ubi jalar. Umbi lapis yang diperlihatkan lapisan yang terdiri daun yang menebal seperti bawang merah. Rizoma yang merupakan batang yang ada di dalam tanah seperti jahe atau kunyit. Tunas biasa seperti pisang dan bambu. Tunas adventif seperti daun cocor bebek, ciragi, contohnya stroberi. Vegetatif buatan. Contoh vegetatif buatan itu mencangkok, yang kedua menempel dengan tunas, yang ketiga kultur jaringan, yang keempat stik, yang kelima merunduk, dan yang keenam menyambut batang pokok dengan batang lainnya.